Pak Ahmadi, tadi aku melihat kayak ada yang goyang-goyang loncat-loncat, itu apa itu Pak? Ya itu bilangnya katanya orang sih nganu monyet Pak. Oh, penampakan monyet? Iya. Subombong ini kan kebanyakan tempat keramat ambil pesugihan. Minta pesugihan di sini enggak? Alhamdulillah. Enggak. Benar. Alhamdulillah. Tadi ngapain di sini? Di sini bener nggak? Ada pesugihan monyet. Pesugihan monyet. Benar. Balik lagi kalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Allahu Akbar. Gespo, Rono, Rene, Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini GSP hadir di Pulau Seprapat, tepatnya di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pulau Seprapat ini terkenal dengan mistis dari orang yang sering berziarah di makam beliau Datuk Lodang, dan juga cerita misteri-misteri yang belum terungkap. Bahkan disinyalir di daerah sini terkenal dengan pesugihan kerah. Pasti penasaran? Bener apa tidaknya? Kita telusuri di lokasi ini. Ayo, saya akan nyari narasumber, barangkali bisa menceritakan kejadian, keanehan, dan keganjilan di lokasi ini. Ada orang yang mungkin bisa untuk menceritakan lokasi. Assalamualaikum. Salah. Masya Allah. Mohon maaf, siapa namanya Pak? Pak Ahmadi. Pak Ahmadi. Wah, namanya bagus banget. Masya Allah. Di sini kan terkenal dengan Pulau Seprapat. Oh iya Pak, benar. Kok dinamakan Pulau Seprapat itu sebenarnya seperti apa? Bisa diceritakan Pak? Ya dulu pernah buat untuk ziarah-ziarah. Ziarah ya? Ya. Ziarah ya. Terus? Buat untuk menarik perhatian orang-orang. Buat untuk banyak orang yang banyak di sini. Orang di sini. Kan kalau Pulau Seprapat itu terkenal makamnya siapa ini Pak? Mbah Datuk Lodang. Mbah Datuk Lodang itu siapa? Ya orangnya katanya orang Malaysia tapi. Oh, orang Malaysia. Tidak tahu. Terus kok bisa sampai dimakamkan di sini, tahu nggak ceritanya? Ceritanya itu dulu saudagar ya. Oh, saudagar ya. Tapi saya tak mengerti orangnya. Terus banyak santri-santrinya mungkin apa pas ketika beliau mensiarkan agama Islam di sini, banyak santri-santrinya. Banyak santri-santri. Bapak hafal nggak mungkin siapa beliau-beliau itu, santri-santrinya itu? Kalau katanya orang sih Patak Wara. Patak Wara ya, Patak Wara. Terus Maling Kentiri, Maling Kopo. Maling Kentiri, Maling Kopo. Terus tapi orang-orang yang di sini katanya kalau malam Jumat itu di sini ada para wali yang di sini banyak. Maksudnya para wali di sini banyak, maksudnya apa? Ziarah atau Ziarah. apa? Ya tahlilan, tapi kan tahlilan. saya tidak tahu. Oh, itu gaib gitu maksudnya? Ya. Atau bener datang situ? Datang di situ. Oh, datang bener manusia Ya, berbentuk tapi tidak berbentuk manusia, tidak tahu. Tapi orangnya katanya begitu. Oh, katanya perkumpulan para wali untuk hadir di sini gitu. Sampai mendoakan, berziarah, kumpulnya di sini gitu. Itu setiap malam Jumat. Jumat Legi. Oh, Jumat Legi, sebulan sekali para GSP berarti ya. Pak Ahmadi. Ya. Sini kan terkenal
katanya, ya kan? Oke. Katanya itu kan kayak pesugihan kera gitu. Bener nggak sih? Ya katanya sih orang-orang katanya ya iya benar. Sering minta pesugihan di sini Ya atau minta apa namanya? belum tahu kalau gitu saya, tapi orang pernah kesini datang minta pesugihan. Itu syarat-syaratnya apa itu? Tidak tahu kalau masalah syaratnya. Kan Pak Ahmadi kan di situ. Karena ada tamu kan tahu kalau masuk ke sini kan. Iya. Itu bawa apa dia? Mungkin bawa kembang setaman atau Ya. bawa apa? Bawa apa? Ya bawa kembang gitu. Dibawa ke situ. Ke makam. Ya makam. Pak Ahmadi, tadi aku ngelihat kayak ada yang goyang-goyang loncat-loncat, itu apa itu Pak? Ya itu bilangnya katanya orang sih nganu monyet Pak. Oh, penampakan monyet. Iya. Pak Ahmadi sendiri pernah nggak ngelihat penampakan monyet? Pernah. Oh, pernah. Ya Sering. sering. Melihat malam apa siang apa sore? Malam. Malam. Iya. Jam berapa Pak? Ya sekitarnya jam 12. Oh, sosoknya kayak apa itu? Ya tidak punya buntut. Nggak punya ekor. Ya Ketika Pak Ahmadi ngelihat itu monyetnya ada berapa? 3. Ada 3, loncat-loncat di atas gitu. Ya loncat di atas pohon. Itu gaib apa beneran? Ngelihat bener apa? Gaib. Gaib tapi Pak Ahmadi ngelihat. Lihat Itu warnanya apa aja Pak? hitam. Ya kalau semuanya enggak tahu kalau warnanya, tapi yang kelihatan Itu hitam. sosoknya seberapa monyet-monyetnya itu? Kecil-kecil. Ya kayak monyet-monyet biasa ya itu, Ya. umumnya kayak gitu. Ya. Ya. Oke para GSP, saya akan penelusuran lebih lanjut ke lokasi menuju ke makam ya. Tapi saya coba untuk observasi di sini dulu. Para GSP itu makamnya, ya, pintu utamanya di sini apa sebelah kanan apa kiri? Taman, Pak. Pak Ahmadi, pernah nggak orang-orang sini yang mungkin yang berziarah atau mungkin warga sekitar menemukan benda-benda pusaka atau mungkin apalah? Ya pernah, ditemukan? Pak. Pernah ya? Ya pernah. Pas menemukan apa itu? Ya ini pohon. Menemukan apa? Pohon yang ada nomornya gitu ya. Pernah. Pohon ada nomornya. Ya. Jadi nomor togel gitu maksudnya. Iya. Pernah. Tahu. Bapak sendiri. Enggak. Malah jangan bohong, situ. Orang yang sana. Walah situ yang nemu pohon Ya, terus ya. ditombok ya. Oke. Ngaku sekarang ini. Nomor berapa waktu itu? Oh, saya belum Pak, belum tombok. Oh, belum tombok, belum beli nomor ya. Ya, belum beli. Kalau orang Juwana bilangnya nombok, itu nombok itu masang ya. Ya, pasang. Masang nomor. Pasang. Sering dapat nomor. Ya, sering orangnya. Bapak juga. Ya. Berapa dapatnya? Belum tombok ya. Oh, belum tombok ya. Ya. Kalau teman-temannya udah sering dapat. Belum. Oh, belum Nggak juga. berani. Nggak berani, kenapa? Ya, enggak tahu. Waktu itu nomor berapa yang keluar? Ya, sekitar 45. 45. Ya. 45 nomor atau 4 digit? 4 nomor. 4 angka ya? Ya, 4 angka. Berapa nomornya waktu itu? Ya 6, 6, 3, 45. 45. Masih hafal. Tapi belum ada yang tahu. Oh, belum ditomboki ya tapi. Kenapa nggak ditomboki? Nggak berani Nggak berani. Padahal bener keluar itu. keluar. Di mana pohonnya waktu itu, Pak? Hilang, sudah hilang. Pohonnya hilang. Ya. Di daerah mana? Ingat Yang nggak? di sebelah sana. Sebelah sana. Warung. Selain dapat nomor, itu pernah dapat apa lagi? Misalnya pusaka kayak gitu. Dapat cincin atau batu atau tasbih Kalau ada? cincin Ada yang pernah dapat? ya pernah. Tapi sudah hilang. Cincinnya hilang. Hilang. Waktu dia narik apa Enggak narik tahu-tahu Ya, ada muncul. gitu? Muncul Sendiri. dari apa? dari sana. Sebelah sana. Yang di belakang itu, belakang pagar. Pagar ya. Ini kalau residual energi yang saya tangkap para GSP ya. Ini ada kisah menarik ya. Waktu itu ada seorang yang bernama Dampu Awang. Dia itu menyerahkan 1/4 dari hartanya di lokasi ini. Makanya ini dinamakan Pulau 1/4. Ya, gitu ceritanya. Dan aku
ngerasa dari resi dual energi yang saya tangkap waktu itu zaman Majapahit ya, ada seorang yang menemukan keris di sini, keris sakti. Ya, keris sakti ditemukan. Dan mitosnya keris itu punya kekuatan yang sangat luar biasa para GSP. Bisa untuk menyembuhkan orang ketika orang itu sakit, bahkan orang itu terputus lah, bisa mengembalikan dari kejadian itu. Nah akhirnya dicoba, ada ular atau apa itu ceritanya, ular itu diputus sama dia dengan keris itu, dengan pusaka itu. Akhirnya putus dan ular itu mati. Nah dia yakin karena keris itu bisa menyembuhkan, dari putus itu disambung ular itulah, ekornya sama kepalanya disambung, plek. Nah ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa nyambung dan akhirnya bisa hidup lagi. Nah pada suatu ketika dia bisa menyembuhkan ular itu, bisa menyambung ular itu, datanglah adiknya orang yang menemukan keris itu datang. Akhirnya adiknya dicoba dibunuh, dipenggal lehernya, plek, mati, terputuslah badannya sama kepalanya. Nah ketika disambung ternyata hidup lagi dengan izin Tuhan. Mulai sombong dia, diputus lagi adiknya, wah, mati ya, mati, disambung lagi ternyata nggak bisa karena kesombongan itu. Disambung nggak bisa, bingung dia, bingung, menangisi, meratapi apa kelakuannya atau kisah matinya adiknya di tangan dia itu. Akhirnya dia mencoba, karena kera ini kan banyak tuh ya, banyak. Akhirnya ngambillah kepala kera itu, disambung dengan badannya adiknya tadi, dan alhamdulillah hidup. Tapi kakinya, badannya manusia ke atas, mulai leher, kepalanya ini kera. Nah, makanya di sini diceritakan bahwa ini Pulau Seprapat banyak penampakan manusia kera. Ya. Benar seperti itu enggak? Ya, pernah ada cerita seperti itu? Ya, betul. Pak Ahmadi, selain Pak Ahmadi kan lihat penampakan itu kan, ya. Orang sekitar itu juga melihat, Pak. Kalau kadang-kadang ya ada yang melihat, kadang-kadang enggak. Kalau istri saya ya sering apa? Suara apa? Suara monyet. Oh, padahal sini kan nggak ada monyet ya? Nggak ada. Kelihatan nggak ada monyet secara ininya ya? Ya, secara nyata nggak kelihatan. Ya, tapi kalau malam istrinya Pak Ahmadi sering suara-suara kayak gitu? Ya, kelihatan monyet. Suara-suaranya kenceng gitu? Ya, kenceng. Kayak gimana suaranya, Pak? Kik gitu. Sering? Kik. Ya, suara monyet. Ya. Lari sana kayak gitu. Pernah nggak ada orang yang ngambil pesugihan ini, ngambil monyet? Kalau saya sih belum tahu, Pak. Tapi katanya ada. Ada yang ngambil monyet di situ. Kasini kan banyak kapal-kapal ya. Itu. Orang kesurupan di kapal. Oh, ada. Ada kesurupan ya. Monyet gitu. Ya. Oke, para GSP, saya sama Pak Ahmadi mau melihat-lihat sana sambil ziarah ya. Ya. Ke beliau, yaitu makam Mbah Datuk Lodang. Ayo Pak. Saya sama Pak Ahmadi mau ziarah ke makam Datuk Lodang. Assalamualaikum. Mana Pak? Sini son. Nah ini kenapa ini? Ini tempat untuk kebang, Pak. Ziarah. Ziarah. Oh ziarah. Sini. Buat untuk kebang. Sini banyak kalau luar biasa. Oh buat ini ya. Buat kembang bakar-bakar gitu. Ya. Bakar kemenyan atau bakar apa gitu. Ini para GSP, kata Pak Ahmadi, ini orang yang berziarah sambil bakar kemenyan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
tuh kan, tuh. Ini sosoknya ya. Kalau saya lihat dari mata batin ya, ini siluman, ya siluman monyet. Cuman badannya kayak berbentuk ular ya. Badannya ular, kepalanya monyet. Jenengmu sapa? Kok ho tok aja. Sapa jenengmu? Jawab. Coba berdiri. Tunjukkan di sini ada pusaka enggak? Ada pusaka enggak di sini? Di sini katanya terkenal dengan pesugihan monyet, pesugihan kera. Bener nggak? Nggak tahu. Kamu mau pembohong. Kamu dari mana? Rumahmu mana? Tunjukin. Rumahmu tunjukin di sini. Rumahmu mana? Mana? Sana. Coba kamu berdiri. Berdiri, tunjukin. Ayo berdiri, tunjukin. Tunjukin, ayo. Nih, para kebe matanya tertutup itu, coba kameramen tuh. Di situ, itu ada kerajaan gaib. Rumahmu di situ. Di situ ada nggak pusaka? Nggak ada. Yang ada apa? Oh, kamu. Ada berapa sosok di situ? 2. Di sini bener nggak? Ada pesugihan monyet. Pesugihan monyet. Bener. Ada berapa monyetnya nih? Berapa? 3. Bukan ratusan. Yang nggak kelihatan ratusan ya. Kenapa tanganmu begini-begini, kenapa? Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Kenal nggak sama Datuk Lodang? Nggak kenal. Kamu orang asing di sini berarti. Mau keluar kamu? Mau keluar? Ya udah, balik ke alammu, jangan ganggu di sini ya. Di sini tempat berziarah, bukan tempat pesugihan. Kalau mau berziarah, berziarah aja, mendoakan orang yang ulama-ulama, para leluhur yang sudah meninggal dunia di sini, mendoakan, malah bukan meminta-minta. Kalau meminta-minta nggak boleh. Kalau berziarah, berziarah berdoa, membaca Yasin, membaca tahlil, bukan malah meminta-minta monyet, pesugihan monyet macam-macam di sini. Oke, kamu balik aja ke sana alamnya. Ya, berziarah itu ada 2. Berziarah yang sudah meninggal, kita mendoakan, dan berziarah kepada orang yang masih hidup, kita minta didoakan. Di sini tidak ada unsur-unsur syirik, harus bersih. Nggak ada pesugihan-pesugihan monyet di sini. Yang ada untuk kebaikan di sini berziarah, untuk mendoakan saja. Ada nomor, ada pusaka, ada apa di sini itu. Itu pembohong, semua jin-jin pembohong. Setan iblis yang membohongi manusia untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat kezaliman, untuk berbuat syirik kepada dirinya, kepada masyarakat sekitar, membohongi, membodohi masyarakat sekitar. Oke, balik kasih kalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Allahu Akbar. Dah, ada minum nggak? Kasih minum nih. Mas Tito, bangunin mas. Mas. Pacarmu udah nungguin tuh. Mas Tito, tadi kan kesurupan siluman ular tapi kepalanya monyet. Tadi Mas Tito ngelihat nggak sosok itu? Lihat. Lihat. Sosoknya bisa ceritakan? Itu badannya ular. Badannya ular tuh. Tapi itu ada kakinya. Kakinya. Kakinya itu yang di bawah 3,
di atas ada 2. Oh, berarti kakinya 5. Iya. Di badan ular itu, di tubuh ular. Terus kepalanya kayak gimana pas kamu lihat? Iya. Putih. Kayak monyet kayak gitu, monyong kayak gitu. Putih. Tapi kok susah ngomong kenapa, Mas? Kok susah ngomong gitu? Kaku. Kaku. Oh, kayak ditutup gitu, nggak bisa ngomong. Cuma kalau kamu ngelihat di sana itu rumahnya dia tuh berbentuk gimana? Di atas itu loh, Pak. Pas itu ya. Di atas pohon itu. Iya. Oh. Pang. Para GSP, pengakuan dari Mas Tito, rumahnya siluman ular itu di atas ranting-ranting itu ya? Iya. Pernah nggak yang dilihat Mas Tito itu? Sampai pernah lihat siluman? Pernah. Oh, pernah juga ya? Iya, pernah. Selain itu lihat apa? Pernah lihat macan? Pernah. Pak Mati lihat sendiri? Iya. Di mana posisinya itu? Sekitar sini. Di sekitar itu. Malam ya? Malam. Macan putih. Ada Itu yang punya. kesurupan, ada. Oh, ada kesurupan. Itu Ya. punya siapa itu? Punya yang beda tuh. Para GSP, kata Pak Ahmadi, Mbah Datuk ya, yang makamnya tadi telah kita ziarah itu punya tunggangan ya? Iya. Tunggangan ya? Iya. Macan putih. Ya, macan putih. Macan putih. Gedenya seberapa itu pas? Ya seperti macan-macan gitu. Oh, tapi lebih kuat gitu, lebih gagah gitu. Iya. Putih semua itu Pak. Putih. Kalau Mas Tito pernah lihat macan itu Mas? Enggak. Nggak pernah ya? Lawangannya pernah. Ngawangnya? Dengannya kayak gimana ngawangnya sih? Sering gitu Mas? Ya semua sekali Pak. Pas Oh, semua sekali. masuk bulan puasa ya, Pak. Oh, mau bulan puasa. Oke. Saya sama Pak Ahmadi sama Mas Tito mau observasi yang tempatnya siluman kera. Ayo, lewat sini yuk. Ini yang tadi memang terlihat goyang-goyang Pak GSP. Dan di sini pengakuan dari yang tadi Mas Tito kesurupan. Nah, ini kalau saya lihat ya dari rasa mata batin, memang ada jalan ini nih dari sini. Ini seperti lubang kecil, ya, lubang kecil yang bolong masuk ke dunianya dia. Jadi ketika dia sudah berada di sini, itu tidak terlihat oleh kasat mata, tidak terlihat. Rumahnya, oh bener. Ini ada secercah suara di sini. Subongkong. Pernah nggak dengar suara? Ya, pernah. Pernah. Pernah di sini memang Subongkong. Subongkong. Sini nih Mas, sini nih. Cuma dapat informasi dari orang tua dulu. Subongkong gitu. Ya. Sampai kok tahu dari itu apalah cerita orang tua. Subongkong ada. Ya, ada. Para GSP, saya sama Mas siapa namanya? Mas Heri. Mas Heri tidak ada rekayasa sama sekali. Ketika saya menyebutkan sosok ini namanya Subongkong, ternyata Mas Heri ini lagi berziarah ya? Enggak, saya lagi jalan-jalan. Oh, lagi jalan-jalan di sini ada rame-rame, ada syuting, dia langsung ke sini. Bener, Subongkong katanya gitu. Ya betul. Mas Heri, ceritanya gimana nih Mas? Sini Mas, sini. Ini masuk frame ini jadinya nih. Ceritanya gimana? Ada cerita ada tahu oleh Subongkong di sini nih. Ceritanya kan memang Subongkong ini kan kebanyakan tempat keramat Pulau Seprapat. Iya. Banyak yang buat dijarah tapi salah digunakan. Disalahgunakan ya. Ya buat disalahgunakan. Sistemnya ambil pesugihan. Ya saya sih nggak tahu itu cerita orang tua. Iya. Selain ada Subongkong, ada bahasa apa lagi Mas Heri? Kalau waktu itu ya pas lagi ngopi-ngopi saya nggak tanggoh. Oh iya Subongkong itu kan ibaratnya sesepuh di sini. Itu siluman monyet itu. Iya. Betul. Ini siluman monyet kalau digambarin ya para GSP. Ini nggak usah pakai kanvas ya, saya gambarin. Siluman monyet yang bernama Subongkong itu kepalanya monyet yang berwajah putih, ya putih seperti monyet itu, ya persis monyet. Cuman dia alisnya lebih keker, keker ya. Putih banget ya. Gini. Dengkuter. Benar. Terus badannya ular, tangannya yang dua di
Di daerah dada. Ya, dada ya. Terus kakinya di sini di daerah mana kamu tunjukin? Ini sama sini. Sama tengah sini ya. Berarti satu Ekor tuh. di ekornya satu, cuman nggak punya ekor dia, bukan ekor itu, bukan ekor itu. Di sini rata-rata kalau saya lihat dengan mata batin itu monyet-monyet di sini nggak punya ekor, gundul. Kalau ada pun kecil kayak gini gitu Pak ya, apa pelungker gitu loh kecil di sini tuh nggak sampai itu. Itu di sini satu, di sini dua, tiga kan, di sini dua, jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kepalanya kerak yang putih, terus alisnya tebel, jenggotnya memang panjang Tapi kalau setiap malam Jumat di sini banyak yang ziarah makan, ya manganan di sini. manganan. Manganan masuk makan gitu apa Ya, sih Mas? kurang Manganan. tahu, manganan di. Manganan maksudnya apa manganan? Ya syukuran. Oh, syukuran. Syukuran. Kebanyakan orang Demak Kudus. Oh gitu ya. Tapi sampean minta pesugihan di sini enggak? Ya, alhamdulillah. Enggak. Benar. Alhamdulillah. Tadi ngapain di sini ya? Pura-pura itu katanya. Tapi bukan pesugihan kan? Ya, enggak, Pak, Bukan ya. minta pesugihan. Saya alhamdulillah. Bercanda nih, mohon maaf. Enggak Bercanda. apa-apa. Orang tua saya nggak boleh seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Nah, kalau kan tadi udah saya ceritakan, kalau mau ziarah aja, Betul. mendoakan yang sudah almarhum dan almarhumah sudah meninggal, jangan malah minta-minta. Rajin yang datang bener Orang musyrik itu. dikasih sama jinnya, sama sosok-sosok ular-ular apa, siluman-siluman itu yang ngasih mah dikasih beneran. Ini aja pernah dikasih nomor kan, tapi nggak ditombokin, nggak dituin, dari pasang. Keluarnya berapa tadi Mas? 36, 36, 45. Oh pasti inget. Tapi nggak ditombokin, nggak dipasang sama Pak Ahmadi, nggak usah lah. Oke para GSP, inilah sedikit cerita misteri, cerita mistik yang ada di Pulau Seprapat. Pulau Seprapat, tepatnya di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Oke para GSP, semoga ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa kalau kita berziarah jangan sampai meminta-minta kepada yang dimakamkan atau yang diziarahi, tapi kita malah mendoakan supaya yang kita ziarahi siapapun, orang tua kita, mungkin para pahlawan, atau bahkan ya para ulama, para syuhada wa sholihin, ya, arwahnya, rohnya senantiasa mendapat ketenangan di alam barzah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kalau berjalan seperti itu. Dan yang kedua, ada ziarah ke orang tua yang masih hidup, mungkin saudara, sanak famili, tetangga, dan semuanya handetolan. Kita berziarah kepada mereka yang masih hidup, kita minta didoakan supaya apa? Sambung doa bidoa, ya, sambung dungo lan dungane, supaya apa? Selamat dunia dan akhirat. Oke Pak GSP, semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua bahwa Pulau Seprapat yang ada di sini adalah makamnya Datuk Lodang. Beliau adalah spiritualis, ya, penyebar agama Islam. Jangan malah disalahgunakan, ya, seperti itu nggak boleh. Oke para GSP, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Terima kasih. Terus ikutin Gus Solehpati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.